sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang grafik sifat koligatif larutan, ya, atau sering kita katakan diagram PT. Ya, jadi dia judulnya adalah diagram PT. Diagram PT itu terdiri dari dua jenis, yaitu tentang yang vertikal itu adalah garis tentang tekanan, atau biasanya memakai milimeter Hg atau ATM, bisa, terserah yang mana. Dan berarti ini adalah tentang tekanan. Jadi yang vertikal itu adalah garis tekanannya, dan yang horizontal adalah garis temperatur. Temperatur di sini satuan yang dia pakai adalah derajat Celcius. Ya, diagram PT kurang lebih gambarnya seperti ini, seperti huruf Y ya, seperti huruf Y, kayak gini ya, di huruf Y, dan dia biasanya ada dua garis. Yang satunya lagi yang putus-putus ya. Kurang lebih kayak gini. Ya. Dan saya akan coba gambarkan. Sebentar. Sebelum saya jelaskan. Saya gambarkan dulu secara lengkap. Jadi bisa dikatakan di sini ada dua garis Y gitu ya. Ada dua Y. Satu bayangannya kayak bayangan, satu yang lurus. Nah, ini saya akan coba jelaskan apa maksud dari kedua hal ini. Ya, oke. Sekarang kita tinggal kasih keterangan. Yang pertama, kita harus tahu dulu di mana titik temu daripada tekanan dan suhu ya. Sini ada yang di puncak ada 4 titik temu antara tekanan dan suhu. Di sini saya tulis 760. Pas di garis ini 760. Sebagai informasi 760 mm Hg itu sama dengan informasi 1 ATM. Ya, 1 atmosfer. Sedangkan di sini saya akan coba tarik garis. Di sini adalah pada saat temperatur 100, ya. Di sini pada saat temperatur 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena pelarutnya dalam grafik ini, ya, saya anggap air. Nah, kalau kita lihat dari data, kalau yang ini angka 100 dan titik temunya di sini, ya, saya kasih poin, saya kasih tanda misalnya ini titik A, ya, maka keterangannya titik A itu kita bisa katakan pada suhu 100 derajat Celcius dan 760 atau 1 ATM itu adalah titik didih pelarut. Ingat, pelarutnya kita anggap air. Nah, ini titik B, yang B ini titik didih larutan. Artinya, berarti kan kalau dia yang horizontal makin ke kanan, angkanya makin besar kan? Jadi artinya titik didih larutan itu kalau dibandingkan pelarut selalu lebih besar. Ya. Oke. Terus misalnya yang ini saya buat titik C dan ini D. Nah, kalau kita lihat titik C itu kenanya di 1 ATM atau 760 mm Hg dan 0 derajat. Kita tahu bersama pada tekanan 1 ATM maka titik bekunya air yang 0 ya.
Jadi bisa kita buat keterangan yang C itu adalah titik bekunya pelarut air ya. Nah, sedangkan yang D itu berarti yang berubah adalah temperaturnya. Berarti ini titik beku larutan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya titik beku larutan selalu lebih rendah dari titik beku pelarut. Karena di sifat kolegatif judulnya penurunan titik beku, ya, penurunan titik beku. Berarti arti kata penurunan ini mengandung makna bahwa kalau dia larutannya selalu lebih rendah daripada pelarut. Ini titik didih pelarut selalu lebih rendah dari larutan. Nah, ini kan judulnya berarti kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih untuk sifat kolegatifnya. Jadi maksudnya adalah titik didihnya larutan selalu lebih besar daripada titik didih pelarut. Atau ini kan simbolnya delta TB, ya. Ini delta TF. Nah, berarti setelah kita udah tahu informasi ABCD apa, berarti sekarang kita tahu delta TB yang mana. Maka dari data grafik, delta TB-nya itu adalah B dikurang A. Ya. B itu titik didih larutan, A itu titik didih pelarut. Oke. Terus delta TF-nya itu adalah C dikurang T. Maka di rumus sifat kolegatif, delta TF itu rumusnya kan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Kan kalau di rumusnya masuk ini, maka yang B itu kita bisa katakan B sama dengan punya larutan berarti TB. Yang A berarti TB 0 ya. Oke. Terus yang C itu berarti punya pelarut TF0, yang D punya larutan atau TF. Nah, masukkan aja sendiri jadi rumus gitu ya. Nah, selanjutnya jadi yang deltanya itu adalah yang A, K, B, inilah delta T, B. Yang C, K, D, inilah delta T, F. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya keterangan yang lain. Ini yang putus-putus ini kita katakan garis, ini kan daerah mendidih, garis didih larutan. Ya, garis didih larutan. Maka yang di dalam ini juga untuk daerah mendidih. Maka ini kita katakan garis didih pelarut. Oke, kalau yang ini ke daerah membeku, maka ini garis beku, larutan. Kalau yang ini garis beku pelarut ya, pelarut. Oke, selanjutnya kita akan kasih fasa-fasa pada diagram ini. Fasa-fasa pada diagram ini, di sini di sini daerahnya yang gas, yang cair, maaf. Di sini daerah yang cair. Di sini berarti daerahnya yang gas. Yang ini cair. Daerah sini cair. Di sini adalah daerah untuk zat padat. Kenapa padat? Karena daerah membeku. Kenapa gas? Karena di sebelah sana ke sana makin ke kanan mendidih. Nah, sebelum dia membeku dan mendidih, berarti daerahnya masih bentuk cairan.
Oke, jadi di sini kita udah belajar bagaimana menentukan delta TB dan delta TF dari diagram PT. Nah, diagram PT ini melingkup 3 hal ya. Sebenarnya untuk diagram PT ada satu lagi yaitu delta P-nya ada ya, ada delta P. Yang tidak ada itu adalah tekanan osmotik. Nah, kita mau melihat delta P-nya di mana kan gitu. Untuk melihat delta P ya, maka kita harus punya informasi di mana terdapat pertemuan antara terlarut dan pelarut. Maka delta P di sini adalah yaitu titik ini. Kalau tekanan uap itu berarti pasti daerah gas ya. Jadi kita ambil di daerah gas karena delta P kan penurunan tekanan uap. Berarti kita ambil dari titik A di sini sampai ke sini kan terjadi perpotongannya. Ya, jadi tekanan uapnya A ke A aksen. Maka tekanan uap kalau misalnya ini tekanan uap pelarut ya. Tekanan uap pelarut yaitu yang A. Nah, ini kita ganti aja misalnya jadi jadi ini kan titik A tadi. Misalnya ini K saja ya. Ini A aksen untuk penentuan pelarut. Maka ini tekanan uap itu K dikurang A aksen ya. Kenapa saya buat K? Karena tadi kan yang A-nya kita ambil hubungan derajatnya. Jadi A sama dengan K, cuma kalau A itu kan kita ambil derajat Celcius, kalau K kita ambil yang tekanannya. Itu aja. Ini A aksen, berarti A aksen ke K ini adalah delta P-nya. Maka yang K, tapi diambil ke tekanannya ya. Itu punya pelarut. P0 ya. P0. Berarti yang A aksen, maka yang A aksen itu lihatnya lurus ke arah tekanan. Jadi kalau kamu melihat tekanannya, lihat aja ke arah kiri, maaf, ke arah kiri. Jadi di sini ada tekanannya. Kalau kita lihat tekanannya si A aksen itu punya larutan. Tekanan larutan selalu lebih kecil daripada pelarut, yaitu yang K. Berarti lebih rendah dari 760. Karena delta P itu definisinya adalah penurunan tekanan uap. Artinya tekanan uap larutan selalu lebih rendah dari pelarut. Jadi judulnya ini mengandung makna turun terhadap larutan. Ya. Kenaikan titik didih, berarti larutannya titik didihnya naik dibanding pelarut gitu. Penurunan titik beku berarti titik beku larutannya turun, berarti lebih rendah dari pelarut. Penurunan tekanan uap berarti tekanan uap larutan selalu lebih rendah daripada tekanan uap pelarut. Ya. Nah, selanjutnya ini titik triple, ada 2. Ini namanya titik triple. Kenapa saya katakan titik triple? Ya, karena di sini di titik ini pertemuan atau persinggungan dari 3 fase Z. Nah, kalau yang atas ini titik triple untuk pelarut ya. Karena yang atas kan garis Y pelarut. Kalau yang bawah ini titik triple untuk larutan. Kenapa? Karena yang di biru itu punya larutan. Nah, kalau yang ini, yang garis yang di sini, kalau gas menjadi padat atau padat menjadi gas, kita katakan adalah perubahan, kalau misalnya cair menjadi padat itu membeku ya.
padat menjadi cair itu mencair. Kalau padat menjadi gas atau gas menjadi padat, ini kan pertemuannya di garis ini, garis yang hitam ini yang saya tarik ini. Maka ini namanya garis padat menjadi cair atau padat jadi gas atau gas menjadi padat seperti kapur barus, ini namanya garis sublimasi. Nah. Oke, jadi kesimpulan dari diagram PT ini kita bisa menentukan 3 hal, ya. Yang pertama, kenaikan titik didih kita bisa tentukan. Yang kedua, penurunan titik beku bisa kita tentukan. Dan yang ketiga, penurunan tekanan uap bisa kita tentukan. Dan hubungannya mereka satu sama lain. Ya, demikian video kali ini tentang penjelasan diagram PT untuk sifat koligatif larutan kelas 12. Semoga kalian bisa memahami dan mengertinya dengan baik. Sekian dan terima kasih.